Oke semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kali ini kami akan menjelaskan tentang integral lipat yang akan kami kumpulkan kepada dosen kami, yaitu Pak Stephen Pragesto STMT. Oke, sebelumnya perkenalkan kami kelompok 3. Saya Untung Selamat, ada Zikra, ada Leviandi, dan ada Marshanda. Nah, dari bentuk dasar bisa kita baca ya, integral lipat 2 dari fungsi f terhadap x dan y pada suatu daerah. Integral ini digunakan untuk menghitung suatu pada fungsi dua variabel, yaitu x dan y. Jadi langsung kita ke sini. Daerah R menunjukkan batas area yang kita hitung, yang dimana X bergerak dari A sampai B dan Y bergerak dari C sampai D. Misalnya gini teman-teman, A itu 1 dan B itu 5, yang berarti X bisa bernilai 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan semua nilai di antaranya. Dan tidak lupa juga R itu adalah daerah regionnya teman-teman. Oke, belum ya, kita sini dulu ya. Jadi intinya kita menjumlahkan nilai fungsi f(x) di seluruh area tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di slide ini sekarang kita masuk ke makna atau interpretasinya, yang dimana kalau fungsi f(x) itu positif, maka integral ini bisa kita artikan sebagai volume. Yang bisa kita jelaskan, kita bisa baca ya, yang dimana volume sama dengan integral dilipat 2 dari penjumlahan nilai f(x) di seluruh daerah. Artinya kita sedang menghitung volume benda yang berada di bawah permukaan Z, yaitu fxy. Contohnya gini, bayangin teman-teman, seperti kita punya permukaan di atas, lalu kita isi ruang di bawahnya. Ya contohnya seperti itulah. Lanjut, kita akan masuk ke slide terakhir ya kalau dari saya. Dan sekarang kita akan bagian cara menghitung volumenya teman-teman. Cara menghitung volumenya itu, ternyata volume dihitung dengan cara membagi menjadi bagian-bagian kecil. Bisa kita baca dulu ya teman-teman. Bisa dibacakan bahwa delta volume mendekati A dari Y dikali delta Y. Oke, sekali lagi. Delta volume mendekati A dari Y dikali delta Y, yang dimana setiap bagian kecil ini mempunyai, kalau AY ini yaitu luas alas dan ketebalan kecil AY. Analoginya ini penting banget teman-teman. Bayangkan seperti kita menyusun volume dari potongan tipis-tipis irisan seperti kue. Jadi semakin kecil potongannya, semakin mendekati volume sebenarnya. Nah, dari sini muncullah integral. Oke, mungkin itu aja dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zildi Melvian. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Bersama saya Abdi Leviandi. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Untung. Langsung saja, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari integral lipat, yaitu bagaimana kita mencari volume atau V dari suatu benda ruang.
Di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu V sama dengan integral dari AY terhadap DY. Nah, apa itu AY? AY di sini adalah luas penampang pada posisi Y tertentu, yang rumusnya didapat dari integral dari fungsi f x, y terhadap dx. Sederhananya, langkah berpikirnya adalah kita hitung luasnya dulu terhadap variabel x, kemudian hasilnya baru kita jumlahkan atau integralkan secara keseluruhan terhadap variabel y. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana penulisan bentuk integral lipat 2 atau integral bertingkat ini secara matematis. Pada kotak yang ini jika kedua rumus di slash sebelumnya digabungkan, itu jadinya akan seperti ini, yaitu V sama dengan integral dari f x, y terhadap dx dy. Inilah yang disebut bentuk integral lipat atau bertingkat, di mana kita menyelesaikan integral di dalam kurung terhadap x terlebih dahulu, baru diintegralkan lagi terhadap y. Untuk batas-batas daerahnya, di sini kita memiliki dua bentuk penulisan, yaitu yang pertama itu ada bentuk umum. Oke, untuk bentuk umumnya itu integral lipat 2 dari integral lipat f x, y terhadap dA sama dengan integral dari C sampai D terhadap integral dari A sampai B fx, y terhadap dx dy. Di sini kita kerjakan dulu integral bagian dalam terhadap x dari batas A sampai B. Kemudian ada, selain bentuk umum, ada bentuk alternatif. Ini bentuk alternatifnya integral lipat 2 dari fx, y terhadap dA sama dengan integral dari A sampai B terhadap integral dari C sampai D fx, y terhadap dy dx. Nah, kalau pakai bentuk ini, kita selesaikan dulu bagian dalam terhadap y dari batas C sampai D. Nah, agar lebih terbayang, mari kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini kita diminta untuk menghitung integral dari 0 sampai 3 dari integral 1 sampai 2 2x tambah 3y terhadap dx dy. Langkah penyelesaiannya, pertama kita fokus ke integral bagian dalam dulu terhadap x, yaitu integral 1 sampai 2 2x tambah 3y terhadap dx. Hasil integralnya terhadap x adalah x kuadrat ditambah 3yx dengan batas 1 sampai 2. Oke, kita masukkan batas 2 dan batas atas itu 2 dan batas bawahnya itu 1 ke variabel x. Saat x sama dengan 2, hasilnya akan 4 plus 6y, dan saat x sama dengan 1 itu hasilnya yang diperoleh 1 plus 3y. Nah, kita kurangkan nilainya 4 plus 6y dikurang 1 plus 3y. Sehingga didapat fungsi baru yaitu 3 plus 3y. Kedua, kita gunakan hasil tersebut untuk integral luar terhadap y. Yaitu hasil sebelumnya integral 0 sampai 3 terhadap 3 plus 3y terhadap dy. Nah, kemudian hasil integralnya adalah 3y ditambah 3 per 2y kuadrat
dengan batas 0 sampai 3. Tinggal masukkan batas 3 dan 0, yaitu kita masukkan batas 3 dan 0, maka 3 dikali 3 itu sama dengan 9, kemudian 3/2 dikali 3 kuadrat itu hasilnya 27/2. Kemudian hasilnya akan 9 plus 27/2. Setelah disamakan penyebutnya, kita akan dapatkan hasil akhirnya yaitu 45/2. Nah, sekarang bagaimana kalau urutan pengintegralannya kita balik? Soalnya menjadi integral dari 1 sampai 2, dari integral 0 sampai 3, 2x plus 3y terhadap dy dx. Perhatikan bahwa batasnya juga ikut menyesuaikan variabelnya. Nah, terus untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita selesaikan dulu bagian dalam terhadap variabel y. Yaitu integral 0 sampai 3 2x plus 3y terhadap dy. Hasil integralnya adalah 2xy plus 3/2y kuadrat dengan batas 0 sampai 3. Masukkan batas 3 dan 0 ke variabel y. Kita dapatkan 2 dikali 3 itu sama dengan 6 x, kemudian 3/2 dikali 3 kuadrat itu sama dengan 27/2. Nah, terakhir ini fungsi ini kita integralkan terhadap x dengan batas 1 sampai 2. Maka hasil integralnya adalah 3x kuadrat ditambah 27/2x dengan batas 1 sampai 2. Oke. Selanjutnya kita masukkan batas atasnya 2 dan batas bawahnya itu 1. Kemudian perhitungannya menjadi 12 ditambah 27 dikurang 3 plus 27/2. Maka hasil akhirnya ternyata sama persis, yaitu 45/2. Hasil akhirnya sama persis ini membuktikan bahwa urutan integrasi tidak mengubah hasil akhir. Oke. Sekarang mari kita aplikasikan konsep tadi untuk mencari volume dari suatu benda kecil yang nyata. Di sini soalnya tentukan volume V dari benda kecil yang di atas dibatasi oleh Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y, dan di bawah oleh persegi panjang R dengan batas X dari 0 kemudian sampai 1 dan Y dari 0 sampai 2. Bisa dilihat visualisasinya pada grafik tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita susun ke dalam integral lipat 2. V sama dengan integral lipat 2 pada daerah R dari 4 dikurang X kuadrat dikurang Y terhadap dA sama dengan integral dari 0 sampai 2 dari integral 0 sampai 1 4 dikurang X kuadrat dikurang Y dx dy. Nah, pertama kita integralkan bagian dalam terhadap X. Hasilnya adalah 0 integral 0 sampai 2 dari 4x dikurang X pangkat 3 per 3 dikurang YX dengan batas 0 sampai 1. Kita masukkan batas atas 1 dan
batas bawah 0 ke variabel X sehingga menjadi integral 0 sampai 2 dari 4 dikurang 1/3 dikurang Y terhadap DY. Kedua, baru kita integralkan fungsi tersebut terhadap Y. Hasilnya adalah 4Y dikurang 1/3 Y dikurang 1/2 Y kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Terakhir, kita masukkan batas atas 2 dan batas bawah 0 ke variabel Y. Maka hasil yang diperoleh di sini yaitu 8 dikurang 2/3 dikurang 2 sama dengan 16/3. Sekarang lanjut ke sekarang lanjut ke penjelasan. Sekarang setelah kita melihat contoh perhitungan tadi, sekarang kita bisa melihat secara formal definisi dari volume benda pejal itu sendiri. Secara umum, jika kita ingin mencari volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan setelah kita melihat contoh perhitungan tadi, di sini kita bisa melihat secara formal definisi dari volume benda pejal itu sendiri. Secara umum, jika kita ingin mencari volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan F, X, Y, dan di atas di daerah R, rumus utamanya adalah V sama dengan integral lipat 2 pada daerah R dari F, X, Y terhadap dA. Kemudian, jika daerah R tersebut berbentuk persegi panjang, maka batas-batas koordinatnya didefinisikan sebagai R adalah himpunan X, Y, di mana X berada di antara A sampai B, dan Y berada di antara C sampai batas A, B, C, D. Inilah yang kita masukkan ke dalam komponen integral bertingkat saat melakukan perhitungan. Oke, selesai penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan langsung dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya, yaitu bernama Marsanda. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Maka bisa ditulis V integral 2R fx y dA. Selanjutnya diketahui dalam soal fungsi permukaan Z sama dengan 4 min X pangkat 2 min Y. Kita ingin mencari volume di bawah permukaan dengan persamaan Z sama dengan 4 min X pangkat 2 min Y menggunakan integral lipat 2. Volume dinyatakan sebagai V sama dengan integral lipat 2R fx y dA dengan daerah R 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1, 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 2. Selanjutnya hitung menggunakan V integral dari 0 sampai 2 integral dari 0 sampai 1 4 min X pangkat 2 min Y dx dy. Karena daerah berbentuk persegi panjang, maka kita bisa tulis dengan V sama dengan integral dari 0 sampai 2 integral dari 0 sampai 1
4 min X pangkat 2 min Y dx dy. Artinya, integral dalam terhadap X, integral luar terhadap Y. Selanjutnya, kita hitung integral dalam, hitung menggunakan V sama dengan selanjutnya kita menghitung integral dalam. Hitung integral dalam terhadap X. Pertama kita pisahkan integral dari 0 sampai 1 4 min X pangkat 2 min Y dx. Selanjutnya sama dengan integral dari 0 sampai 1 4 dx min integral 0 sampai 1 X pangkat 2 dx min integral 0 sampai 1 Y dx. Selanjutnya kita hitung satu persatu hasilnya, yaitu yang pertama integral dari 0 sampai 1 4 dx sama dengan 4x sama dengan 4. Integral dari 0 sampai 1 X pangkat 2 dx sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 3 per 3 sama dengan 1 per 2. Integral dari 0 sampai 1 Y dx sama dengan YX sama dengan Y. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 4 min 1 per 3 min Y. Lanjut, kita hitung integral luar terhadap Y. Yang pertama yaitu V sama dengan integral dari 0 sampai 2 4 min 1 per 3 min Y dy. Lalu kita pisahkan, yaitu sama dengan 0 integral dari 0 sampai 2 11 per 3 min Y dy. Lalu kita hitung integral dari 0 sampai 2 11 per 3 dy sama dengan 11 per 3 kali 2 sama dengan 22 per 3. Integral dari 0 sampai 2 Y dy sama dengan Y pangkat 2 per 2 sama dengan 2. Jadi V sama dengan 22 per 3 min 2 sama dengan 22 per 3 min 6 per 3 sama dengan 16 per 3. Kesimpulannya, volume di bawah permukaan pada daerah yang diberikan adalah V sama dengan 16 per 3. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dan selesai sudah penjelasan materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.